Ketua LSM Jangkar kembali apresiasi kinerja Kejari Takalar dalam penindakan kasus korupsi. Takalar, Sulawesi Selatan, Dimensi TV News.com. Jaringan penggiat anti korupsi dan kriminal Jangkar kembali memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kejari Takalar, terkait penahanan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan talut di Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LSM Jangkar, Sahabudin Alle. Ia menilai bahwa Kejari Takalar kembali menunjukkan prestasi luar biasa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Kami kembali mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Takalar dalam penindakan kasus dugaan korupsi proyek talut di Tanah Keke yang telah menetapkan 4 tersangka yang dilakukan secara profesional, ujar Sahabudin Alle kepada media, Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Pernyataan tersebut disampaikan usai Kejaksaan Negeri Takalar menggelar siaran pers terkait penetapan dan penahanan 2 tersangka baru, yakni Z dan Mai, yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan talut Macini Baji Tompo Tanah, Kecamatan Tanah Keke. Proyek tersebut berada di bawah naungan Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar pada tahun anggaran 2023. Berdasarkan siaran pers tim penyidik, pada hari ini, Selasa tanggal 29 April tahun 2025 telah ditetapkan 2 tersangka baru, Z selaku pelaksana harian lapangan dari CV Pitu Putra Utama, dan Mai selaku konsultan pengawas sekaligus Direktur Utama PT Selaras Cipta Makna Konsultan. Z dan Mai ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan talut di Kecamatan Tanah Keke, yang melanggar Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 KUHP, tegasnya. Sahabudin Alle juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp696.823.200, Rp696.823.200. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Takalar selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 29 April tahun 2025 hingga tanggal 18 Mei tahun 2025, untuk kepentingan penyidikan, tutup Sahabudin Alle. Jadi kaitan keterlibatan kedua tersangka ini, jadi saudara ZY ini yang mencari supplier, jadi dia pelaksana harian di lapangan, jadi yang menandatangani kontrak secara formil adalah tersangka inilah Zainuddin yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, yang mencari supplier material, lansir material dan guru-guru pekerja. Material yang diadakan oleh Z ini itu tidak berbeda harganya dengan yang ada di pabrik. Terus kemudian dia yang melakukan pembayaran kepada supplier dan beberapa pelansir material, termasuk untuk mencari konsultan pengawas, sedangkan pengawasan pekerjaan ini adalah hanya bersifat formalitas. MY ini mengetahui bahwa dia selalu Direktur Utama mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan konsultan yang mengatasnamakan perusahaannya ini adalah hanya formalitas. Mungkin gambarannya seperti ini. Untuk sementara kita lihat peran-peran masing-masing, kita lihat keterlibatannya. Belum ada perkembangan. Apakah ini artinya kasus ini selesai sampai di sini, ataukah masih ada calon tersangka lain? Kan sama tadi jawaban saya, masih ini belum ada ya. Oke, apakah masih akan dilakukan pemeriksaan saksi? Karena ini tentang tersangka baru, tentu kami melaksanakan pemeriksaan kembali pada saksi-saksi. Kenapa sampai ada berselang beberapa waktu dari penetapan tersangka yang sebelumnya? Apa kendala yang dihadapi? Sebenarnya kendala tidak ada, kami cuma melihat. Liputan, Muhammad Rizal.
Kepala Biro Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com, inspirasi membangun daerah.